Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Pagi hari ini kita akan merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Ayub pasal 42 ayat yang kelima. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu akhir dari kisah Ayub ini. Dia benar-benar berharap akan datangnya pertolongan dari Tuhan. Berapa pelajaran muncul dari kisah tragis Ayub? Pertama, orang percaya juga bisa menderita, dan penderitaan itu bahkan tidak selalu terjadi karena kesalahan kita sebagai orang percaya. Kenyataan bahwa orang benar kadang-kadang menderita dan kejahatan kadang-kadang melanggar keadilan. Tapi Yesus menegaskan bahwa Allah membuat matahari terbit atas orang-orang yang baik dan orang jahat, dan menurunkan hujan bagi orang-orang yang benar dan orang yang tidak benar. Jadi, Tuhan tidak pernah menjanjikan kita bebas dari masalah. Sebaliknya, Dia meyakinkan bahwa kita akan mengalami penderitaan selama di dunia, meski pada akhirnya Dia akan membebaskan kita dari segala kesengsaraan itu. Tuhan pasti akan selalu ikut campur dengan caranya yang supranatural untuk melindungi kita dari bahaya dan kesulitan. Kadang-kadang Dia mengizinkan hal-hal yang kita tak pahami terjadi atas hidup kita. Penyakit, kematian, perang, bencana alam, kekerasan, pelecehan, kesedihan, rasa sakit, perceraian, semua akibat tragis dari kejatuhan dosa dari awalnya. Jadi saat kita sedang berhadapan dengan masalah yang membuat kita harus kehilangan semua hal-hal yang berarti dalam hidup, mari kita belajar dari Ayub, Bapak Ibu Saudara. Ada 3 pelajaran penting yang dapat kita pelajari dari hidup Ayub. Yang pertama, tetap memuji Allah. Dia menolak untuk mengutuki Allah bahkan ketika istrinya sendiri mendesak dia untuk meninggalkan Tuhan. Dia juga terus memuliakan Tuhan meskipun keadaan tidak menyenangkan. Yang kedua, Ayub menolak untuk menyalahkan Tuhan. Berapa orang memilih untuk membenci Tuhan dan kecewa kepadanya karena kemalangan ditimpakan atas kehidupan. Tapi Ayub menolak untuk melakukan hal itu dan menyadari bahwa dia harus selalu memuliakan Tuhan, baik dalam keadaan diberkati maupun dalam keadaan penuh kemalangan. Yang ketiga, Ayub percaya pada Tuhan. 2 kutipan terkenal Ayub masih terus menjadi ayat yang begitu menggema, yang mungkin Bapak Ibu bisa baca di dalam Ayub pasal 19 ayat 25 dan Ayub 13 ayat 15. Bapak Ibu, biarlah 3 hal ini akan mengajari kita, Bapak Ibu, untuk kita tetap percaya seperti Ayub, tetap berpengharapan akan pertolongan Tuhan. Ada sebuah kutipan yang menyatakan bahwa kita tidak bakal punya kesaksian tanpa pernah mengalami sebuah ujian. Maka dari itu, dengan ujianlah kita dapat mengatakan bahwa Allah sebagai penolong kita, Allah sebagai penyembuh kita. Kiranya firman ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.